Halo guys, terima kasih untuk kalian semua yang selalu memberikan dukungan kepada Bang Jet. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang pria bernama David yang kehilangan anak semata wayangnya. Di sini David meminta salah satu detektif handal untuk memecahkan kasus tersebut. Namun hal mengerikan mulai terungkap di saat David mulai melacak jejak terakhir sang anak menggunakan akun media sosialnya. Apakah detektif tersebut berhasil menemukan anak David? Dan selamat datang di channel JM27. Margot Kim's Toyota Camry, but at this moment, doesn't look like there's anyone. Pada awal cerita, terlihat keluarga David yang selalu aktif nge-vlog di akun media sosial dengan mengupload video-video aktivitas yang mereka lakukan setiap hari, hingga anaknya yaitu Margot beranjak remaja. Di tengah suasana bahagia, David yang sedang berolahraga panik akibat keadaan sang istri yang mulai sakit-sakitan. Hari demi hari David yang kecanduan bagaikan selebgram tidak pernah absen untuk mengupload keseharian keluarganya. Hingga pada suatu hari, kondisi istrinya memburuk dan meninggal dunia. Kini kehidupan David dan Margot berubah drastis. Suatu hari, Margot yang belum kembali ke rumah ditelepon David. Di sini Margot meminta izin kepada David kalau dirinya akan pulang larut malam. Dikarenakan ia sedang mengejarkan tugas biologi bersama kelompoknya di salah satu rumah teman-temannya. Mendengar itu, David pun menyetujuinya dan meminta Margot jika sudah pulang ke rumah, jangan lupa untuk membuang sampah, lalu mematikan teleponnya. Good. Yes. I'm sorry, Dad. It won't happen again. What Bye, Dad. about the final you? Tak lama kemudian, David ditelepon adiknya yang bernama Peter. Di sini Peter menanyakan keberadaan Margot dan juga meminta David untuk mengirimkannya resep bawang goreng kecap. Di tengah perbincangan, David yang milik setoples narkoboy mulai membacoti Peter dan meminta Peter untuk jangan terlalu mengkonsumsi barang haram itu. Definitely forgetting something. Yeah, I might. The kimchi gumbo. Gumbo. This healthy and Edamame. Kemudian mengirimkan Peter resep bawang kecap yang ditulis mendiang sang istri. Selesai menelpon dengan Peter, David tak sengaja melihat rekaman saat almarhum sedang memasak. Hal itu membuat David sedih dan kembali teringat masa-masa indah bersama sang istri. Tak ingin terlalu larut dalam kesedihan, David pun menyembunyikan video tersebut. Saat malam semakin polote, tiba-tiba David mendapat telepon dari Margot. Sayangnya David yang sudah bermimpi indah tidak mengangkat telepon tersebut. Keesokan harinya, David kembali menelpon Margot, namun nomor Margot sudah tidak aktif. Merasa Margot bad mood dan sudah pergi ke sekolah pagi-pagi buta, David pun meminta maaf dan menyuruh Margot untuk segera pulang nanti malam. Di sini David yang melihat tempat sampah masih full, emosi jiwa karena merasa Margot tidak membuangnya saat dia pulang tadi malam dan mulai membacoti Margot lewat pesan. Setelah beberapa jam berlalu, David merasa aneh karena WhatsApp Margot yang tak kunjung aktif. Ditambah lagi, David melihat laptop milik Margot yang masih berada di atas meja. Di sini David kembali menelpon Margot, namun lagi-lagi nomor Margot tak kunjung aktif. Dan David pun mulai menghubungi guru les piano Margot. Hello. Setelah terhubung dengan Miss Sinin, sayangnya Margot tidak berada di tempat kursus. Lantas Miss Sinin memberitahu David kalau Margot telah membatalkan kelas kursusnya 6 bulan yang lalu. Mendengar itu,
membuat David kebingungan dan kembali mengecek semua chatnya kepada Margot, yang mana David selalu memberi uang kursus kepada Margot. Mulai merasa khawatir, David mencoba memberitahu Peter. Namun di sini Peter meminta David untuk menghubungi teman-teman Margot. Karena tidak mengenali teman-teman Margot, David pun mencari mereka menggunakan Facebook Margot. Namun hasilnya nihil, karena Facebook milik Margot merupakan akun privat. Tak kehilangan akal, David mulai membuka akun istrinya dan mencari nomor telepon teman masa kecil Margot. Di sini David menemukan nomor teman masa kecil Margot yang bernama Isaac. Setelah berhasil terhubung, ibu Isaac memberitahu kalau Isaac sedang berkemah di gunung. Bisa jadi Margot juga ikut dengannya. Lantas ibu Isaac memberitahu David kalau besok pagi mereka sudah pasti pulang, jadi jangan khawatir, dan mengakhiri telepon tersebut. Setelah itu, David kembali membacoti Margot. I just haven't spoken to you since Pam. Keesokan paginya, David mendapat telepon dari Isaac. Di sini Isaac menjelaskan kalau dia memang mengajak Margot berkemah. Sayangnya setelah hari itu tiba, Margot tak datang dan membatalkan rencana mereka. Merasa hal buruk sudah menimpa Margot, David pun bergegas menghubungi 911. Di sini petugas 911 memberitahu David kalau mereka akan meminta bantuan kepada detektif terdekat untuk membantu David. Beberapa saat kemudian, David ditelepon detektif yang akan menangani kasus Margot. Hello? Hi, is this David Kim? Who's Mary Vick? I'm the detective sergeant assigned to Mr. Kim. We are taking this I'm currently 35 minutes away from your house. Detektif tersebut bernama Rosemary Vick. Tak ingin kasus sang anak ditangani oleh orang yang tidak berbobot, David pun mulai mencari tahu siapa itu detektif Vick. And Margot with her car didn't return home 30. Yes. Okay, Mr. Kim? Di sini David melihat riwayat detektif Vick yang begitu pelote, yang membuat David percaya dan menceritakan kronologi Margot menghilang. Setelah mendengar semua kronologi dari David, Vick yang merasa informasi belum cukup, meminta David untuk mencari tahu teman-teman Margot yang lainnya. Melihat laptop Margot membuat David kepo dan mulai memeriksa isi di laptop Margot. Untung saja David yang tidak blow on berhasil masuk ke akun Facebook Margot. Di sini David mulai menghubungi semua teman Margot yang ada di Facebook. 6 hours since Margot's last call. So to forensics. But in the meantime, A camping trip. Well, yeah. I don't know. Xbox, 94. And apparently going all night. No, she definitely left. Sayangnya dari semua teman Margot yang David hubungi, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Margot. Menurut mereka, Margot merupakan sosok yang sangat-sangat introvert. Tak lama kemudian, David mendapat rekaman CCTV lalu lintas dari Vick yang memperlihatkan mobil Margot yang pergi ke luar kota. Margot sengaja pergi ke luar kota tapi tidak tahu apa alasannya. Mendengar itu, membuat David merasa aneh karena menurut David, Margot tidak mungkin melakukan hal tersebut. Look into her behavior also. Setelah itu, David kembali memeriksa chatnya dengan Margot dan mulai masuk ke aplikasi bank milik Margot. Di sini David melihat semua uang kursus piano yang dirinya berikan kepada Margot sudah memindahkan uang tersebut ke ATM-nya yang lain dengan menggunakan identitas yang sulit diketahui. payment service? That's really weird. Singkat cerita, David kembali ditelepon Vick yang mana Vick mengirimkan foto identitas seorang wanita bernama Jen yang menggunakan foto Margot. Menurut Vick, Margot telah mengganti identitasnya dan memindahkan semua uangnya kemudian melarikan diri ke luar kota. Mendengar itu, membuat David marah dan tidak mau mempercayai semua yang dikatakan Vick. Menurut David, jika Margot melarikan diri ke luar kota, kenapa Margot sempat menelponnya 3 kali berturut-turut? Mendengar itu, Vick yang belum tahu apa penyebab Margot menghilang, berjanji untuk segera menyelidiki kasus tersebut dan akan menemukan Margot. Merasa muak dengan janji-janji Vick,
David yang mempunyai skill stalking bagaikan editor mulai mencari tahu semua situs dan aplikasi yang sering Margot kunjungi. Di sini David menemukan sebuah aplikasi yang sering Margot mainkan dan seringnya live di aplikasi tersebut. Setelah ditelusuri video Margot satu persatu, David mulai curiga dengan salah satu teman Margot yang sering menonton live Margot dengan nama Fish and Chips. Setiap Margot live, orang tersebut selalu ada dan mereka pun berteman baik. Seiring berjalannya waktu, Fish and Chips selalu curhat tentang kehidupannya dan Margot pun mulai menunjukkan tempat kesukaannya yang sering ia kunjungi. work 25 hours. Di sini Fish and Chips mulai curhat kalau ibunya sedang berada di rumah sakit akibat kanker. Dikarenakan ibunya tidak ada yang menemani di rumah sakit, sang ayah memintanya untuk berhenti sekolah. Dan juga mereka harus membayar biaya rumah sakit sang ibu yang begitu banyak. Saat sedang asik mencari tahu siapa itu Fish and Chips, tiba-tiba Vic menelpon dan memberitahu kalau dia sudah mendatangi kediaman Fish and Chips, yang mana Fish hanyalah seorang pelayan di salah satu restoran dan dia tidak mengetahui keberadaan Margot. Menurutnya, dia dan Margot hanya berteman di aplikasi UCash dan tidak pernah bertemu. Jadi Fish and Chips terbukti tidak melakukan hal buruk kepada Margot. Mendengar semua itu membuat Devi pasrah. And that he was raising money for a... You don't always know your kid. I am. What'd you do after? Ketika akan mematikan laptop Margot, David melihat video Margot yang sering pergi ke sungai. Sebagai seorang ayah yang mempunyai ikatan batin, David mulai curiga kalau Margot pasti berada di sana dan segera OTW. Tak lupa memberitahu detektif Vic. Man, I'm headed there now. The lake? You told me. Did you call the cops? Keesokan harinya, terlihat berita yang sedang menayangkan kasus hilangnya Margot. Di sini terlihat David berhasil menemukan keberadaan Margot dan pihak Ladusing juga berusaha mengeluarkan mobil Margot yang sudah tenggelam. Whether the Evercreek High sophomore is actually... Okay, doesn't look like there's anyone... Setelah diangkat, sayangnya Margot tidak ada. Menurut Vic, Margot sudah diculik seseorang karena dirinya berhasil menemukan sedikit darah di dalam mobil Margot. Darah tersebut menunjukkan adanya pertengkaran fisik dan artinya sekarang kasus tersebut resmi menjadi kasus penculikan. Insiden itu membuat kasus Margot menjadi viral. Each team is in charge of a single hotline or 911 immediately. The following zones. At its center. Search zone already? Hari-hari David selalu berusaha menemukan Margot dan teman-temannya Margot yang tadinya tidak peduli seketika menjadi sok baik layaknya malaikat. He was so sorry. Setelah beberapa hari berlalu, Margot tak kunjung ditemukan. Di sini David kembali melihat foto-foto barang bukti yang ada di mobil Margot. Tak disangka, David berhasil menemukan jaket milik Peter. Tak ingin memfitnah Peter, David mulai memeriksa riwayat chat Peter dengan Margot. Di sini Peter mendapati isi chat yang sangat-sangat mempolotekan, yang mana Margot sering datang ke rumah Peter secara diam-diam dan mereka berdua terlihat sering melakukan sesuatu. Mengetahui semua itu membuat David murka dan meminta Peter untuk segera datang ke rumahnya. Setelah itu, David mulai memasang semua kamera tersembunyi dari berbagai sisi. Saat Peter datang, David mulai menanyakan isi chat Peter dan Margot. Dengan terbata-bata, Peter mulai menjelaskan semuanya. You saw her, by the way. I can barely remember. Tell your father. I feel so weird doing this. He'd kill me. What'd you do to my daughter? Di tengah situasi polote, detektif terlihat menelpon David. Ternyata isi pesan tersebut
hanyalah kemauan Margot yang ingin mengkonsumsi narkoboy. Hal itu Margot lakukan karena merasa kesepian dan stres akibat kematian sang ibu. Saat malam Margot menghilang dikarenakan Peter memberinya narkoba yang sangat banyak. Bisa jadi Margot oleng ekstrim dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat bersamaan, David kembali menelpon Vic dan mendapat kabar kalau Margot telah meninggoy. Keesokan harinya, saluran berita kembali ditayangkan tentang kasus Margot, yang mana Margot meninggoy akibat ulah seorang aki-aki peot yang mabuk dan menghentikan mobil Margot, lalu memperkaos Margot hingga mengirimkan Margot ke alam barja. Setelah melakukan aksi kejinya, si aki jahanam langsung bundir. Di sini kita akan diperlihatkan dengan rekaman si aki bawah tanah sengketa tersebut. You wouldn't beg me to stop. Dear girl in the green car, sorry for beating you and crushing you. I thought this would be easy, but it isn't. Melihat rekaman tersebut membuat David bingung dan meragukan semua itu. Mendengar itu, Vic mencoba menenangkan David dan meminta David untuk menerima takdir. Merasa ada benarnya, David pun mengikhlaskan kepergian Margot dengan akan mengupload semua video dan foto Margot untuk ditayangkan di hari pemakaman Margot. Melihat foto tersebut membuat David teringat dengan fish and chips. Merasa aneh, David pun menghubungi wanita tersebut. Please, what are you talking about? Di sini David sangat-sangat kena mental karena baru mengetahui ternyata wanita yang sekarang ia telepon adalah pemilik foto asli yang bernama Hannah. So you work as a waitress part-time then because you... You must have the wrong number. I'm talent, not Detective Vic, she called you 4 days ago. I never got a call from the police. What are you talking about? What's UCAST? Tanpa berlama-lama, David pun menghubungi detektif Vic. Sayangnya nomor Vic tidak aktif. David kemudian menghubungi pihak Ladusing dan meminta mereka untuk menghubungkan dengan Vic. Namun petugas tersebut memberitahu kalau Vic hanyalah sukarela yang memimpin kasus ini dan bukan sebagai detektif. Hal itu membuat David terkejut dan kembali mencari tahu akun sosial media Vic. Tak disangka, David menemukan foto Vic dengan salah satu pelaku yaitu aki-aki peot yang sudah melakukan hal keji kepada Margot. Merasa ada yang tidak beres, David pun bergegas ke acara kematian Margot. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Vic terlibat dengan hilangnya Margot? Di sini tiba-tiba Vic sudah ditahan dan mulai diinterogasi. Ternyata selama ini Vic hanyalah berpura-pura menjadi detektif untuk melindungi anaknya yang bernama Robert. Yang mana Robert adalah pemilik akun Fish and Chips. Diketahui Robert sudah menyukai Margot sejak lama. Namun Margot yang tidak suka pria cupu tidak tertarik dengannya. Hal itu membuat Robert membuat akun fake untuk bisa dekat dengan Margot. Pada suatu hari, Robert curhat kepada Margot dengan berpura-pura ibunya masuk rumah sakit dan akan dioperasi, namun tidak ada biaya. Mempunyai hati yang lembut bagaikan editor, Margot pun menabung uang yang diberikan David untuk ikut kursus piano agar memberikannya kepada Robert. Namun Robert yang merasa bersalah, akhirnya jujur kalau semua itu hanyalah kebohongan. Di sini Robert ingin meminta maaf dan mengajak Margot untuk pergi ke danau yang sering Margot kunjungi. Ketika saling bertemu, Margot terkejut dan sangat-sangat kesal hingga tidak mau memaafkan Robert. Hal ini membuat Robert memaksa Margot untuk memaafkannya dan terjadilah perkelahian antara mereka. Sayangnya Robert tak sengaja mendorong Margot hingga jatuh ke jurang dekat danau. Insiden itu membuat Robert panik dan menelpon Vic. Tak ingin anaknya ditangkap Ladusing, Vic pun mendatanginya dan membawa mobil Margot ke danau, lalu berpura-pura menjadi detektif dan ingin menutup kasus tersebut. Sangat-sangat jahanam. Mendengar semua itu membuat pihak Ladusing terkejut dan segera mencari Margot ke tempat Vic ceritakan. Is at the bottom of this Northern California that everyone is still just waiting in a body basket to the top of this. Or is it already too late?
We're not know what state she's in. Setelah 5 hari berlalu, Margot akhirnya ditemukan dengan keadaan yang sangat kritis, lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Margot berhasil selamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jahanam sekali bukan? Jika kalian suka dengan pembawaan Bang Jet, jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Polote!